Pembelajaran kooperatif learning memiliki 6 sintaks atau langkah-langkah yang terdiri dari 1. Menyampaikan tujuan, 2. Memotivasi peserta didik, 3. Menyajikan informasi, 4. Mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar, 5. Evaluasi, dan 6. Memberikan apresiasi. Bagian pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rahma. Untuk memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu harap hari ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang kalian terima dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian suatu saat nanti. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Afina, Sisvia, Melinda, Anissa, Ananda, Fatma Amelia, Siti Amanah, Pradipta, Artikalia, Maitasya. Oke, hari ini tidak ada yang izin ya. Bagian isi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato. Ada yang tahu apa itu teks pidato? Saya. Oh iya, Tata silakan. Teks pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu akan jelaskan ya seputar tentang teks pidato. Disimak baik-baik ya anak-anak. Teks pidato merupakan aktivitas berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu topik. Nah, teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan sapaan, memberikan informasi, mempengaruhi para pendengar, menghibur para pendengar, dan meyakinkan pendengar. Selanjutnya ada ciri-ciri teks pidato. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, isi materi jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, materinya harus objektif. Yang keempat, berisi wawasan yang menarik perhatian. Dan yang terakhir adalah memiliki kesimpulan. Selanjutnya ada struktur. Pidato memiliki 3 struktur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya ada metode. Pidato memiliki 4 metode, yaitu impromptu, memoriter, naskah, dan extemporan. Yang terakhir ada jenis. Pidato memiliki 4 jenis. Yang pertama ada pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, dan pidato persuasif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, tadi silakan. Pembagian metode untuk pidato formal dan non formal itu apa saja? Oke, pertanyaan yang bagus, Anis. Akan Ibu jelaskan. Jadi untuk pidato yang formal itu menggunakan metode naskah dan extemporan. Jadi teks pidatonya sudah disiapkan jauh-jauh
non formal itu menggunakan impromptu dan memoriter. Contoh yang pidato formal itu seperti acara seminar kayak gitu. Yang non formal mungkin saat upacara hari Senin seperti itu. Bagaimana Anis? Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas. Sebelum itu dibagi kelompok ya. Mungkin kelompoknya bisa ini satu baris saja. Kelompok 1 4 anak ini yang di depan, kelompok 2 baris belakangnya, kelompok 3 yang paling belakang ya. Untuk tugas kelompoknya, silakan kalian menggali informasi tentang poin-poin pidato tadi. Yang kelompok 1, kalian mencari pengertian, tujuan dan ciri-ciri. Yang kelompok 2 mencari struktur dan metode. Yang kelompok 3 mencari jenis. Kalian bisa mencari informasinya di berbagai sumber, buku atau internet ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesusahan? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Sekarang silakan kalian menunjuk perwakilan satu kelompok sebagai pembicara di depan, yang lain sebagai pendengar ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, Akina, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan penggalian analisis kelompok saya. Pengertian pidato. Menurut KBBI, pidato adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Selain itu, disebutkan juga arti lain dari pidato, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan dari depan khalayak. Jika disimpulkan, pidato merupakan aktivitas berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu topik. Dengan begitu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Tujuan pidato: 1. Memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan. Di dalam suatu acara atau kegiatan, umumnya akan dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato diperlukan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian sebuah gedung. Selain itu, pidato di dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan pemberian sapaan. Memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato konferensi pers. Biasanya terkait sebuah permasalahan atau hal yang dianggap perlu segera diinformasikan kepada khalayak umum. 3. Mempengaruhi para pendengar. Tujuan dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Contoh pidato: supaya penggemar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Contoh lain
pidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye partai politik. Orang-orang yang mencalonkan diri terutama memberikan banyak pidato terkait apa saja gagasan dan tujuannya nanti. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yakin akan dirinya. Ciri-ciri teks pidato. Teks pidato juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, satu, memiliki tujuan yang jelas, isi materi jelas dan mudah dimengerti, materi harus objektif, berisi wawasan yang menarik perhatian, dan memiliki kesimpulan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Oke, Amel silakan. Saya dari perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks pidato dan metode penyampaian pidato. Untuk struktur pidato dibagi dari 3. Yang pertama adalah pembukaan. Pada bagian pembukaan, mungkin mengandung salah pembukaan, sapaan kehormatan, ucapan syukur, dan pengantar mengenai isi pidato. Yang kedua ada isi. Pada bagian isi umumnya mengandung informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung agar pendengar antusias. Yang ketiga ada bentuk. Pada bagian bentuk umumnya mengandung kesimpulan dari pidato yang disampaikan, harapan, ucapan, terima kasih, dan salam bentuk. Yang terakhir adalah metode penyampaian pidato. Itu ada 4. Yang pertama ada impromptu. Metode impromptu adalah sebuah pidato yang dilakukan secara langsung atau spontan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua ada memoriter. Memoriter adalah metode pidato dengan cara menontonkan naskah teks pidato terlebih dahulu sebelum menyampaikannya ke depan umum. Yang ketiga ada naskah. Metode naskah adalah metode berpidato dengan cara membawa naskah pidato yang telah disiapkan lalu membacakan naskah tersebut saat pidato. Yang keempat ada ekstemporan. Ekstemporan adalah pidato dengan membuat dan membawa strategi yang berisi poin penting atau garis besar dari isi pidato. Catatan kecil ini berguna sebagai pengingat saat sedang berpidato agar tidak lupa. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3, siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, Tasya silakan maju. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis pidato. Jadi jenis-jenis pidato ada 4. Yang pertama, pidato informatif. Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Hal tersebut ditujukan supaya pendengar mengetahui apa yang disampaikan. Selain itu, supaya pendengar mengerti mengenai informasi yang sudah disampaikan. Diharapkan juga pendengar dalam menerima informasi-informasi yang disampaikan tersebut
ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Bagian penutup. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, teks pidato memiliki beberapa poin penting yang harus kalian ketahui, yaitu pertama adalah pengertian, kedua tujuan, ketiga ciri-ciri, keempat struktur, kelima metode, dan terakhir adalah jenis. Untuk evaluasi pembelajaran dari ini, mungkin yang sebagai pendengar kurang memperhatikan yang di depan ya, terus kurang fokus dan kurang bersemangat. Apakah hari ini belum sarapan? Belum. Lain kali sarapan dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Oke, mari kita apresiasi diri kita karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita terima menjadi bermanfaat dan berkah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam